Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Skotia, NIM 19076014 dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Padang. Jadi, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran ketiga mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul materi Administrasi Sarana dan Prasarana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tia Ayu Ningrum MPD. Silakan disimak ya video berikut ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Sarana itu sendiri memiliki arti menurut KBBI yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu. Sedangkan prasarana itu ialah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, dan proyek. Nah, sarana dan prasarana itu sendiri bisa kita klasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ditinjau dari habis atau tidaknya dipakai. Itu seperti sarana pendidikan yang habis dipakai adalah seperti bahan atau alat yang apabila digunakan dalam waktu yang relatif singkat itu dapat habis, seperti kapur, bahan kimia, dan sebagainya yang termasuk dengan bahan yang bisa habis dipakai. Kemudian, sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau yang dapat digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti kursi, meja, papan tulis, dan sarana atau prasarana yang lain yang bisa ditinjau dalam waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya di sini ialah lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada sarana pendidikan yang tidak dapat bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindah-pindahkan. Misalnya saluran dari PDAM atau aliran listrik dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Itu dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, yaitu seperti ruang teori, ruang praktek, ruang perpustakaan, dan ruang praktek keterampilan atau laboratorium. Sedangkan prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar yaitu seperti kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju ke sekolah, kamar kecil, ruang guru, dan ruang TU, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang proses administrasi sarana dan prasarana, yang meliputi yang pertama yaitu perencanaan. Di perencanaan ini, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga nantinya muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan primer dan kebutuhan yang menunjang. Nah, di sini kita diharapkan cermat terhadap barang yang ingin direncanakan. Misalnya, ingin merencanakan banyaknya kursi yang akan ditempah lagi. Kemudian, banyaknya meja atau bahan-bahan lainnya seperti spidol dan lain-lainnya untuk penunjang belajar mengajar. Kemudian, yang kedua itu adanya pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi itu berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana kantor juga tidak selalu sama dengan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Jadi contohnya di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan ini sarana dan prasarana kantor yaitu yang pertama adanya gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian dari
inventaris. Yang ketiga yaitu inventaris. Inventaris ini merupakan pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Untuk itu, diperlukan kegiatan inventarisasi ini. Nah, secara singkat, inventaris itu dapat diartikan sebagai pencatatan sarana dan prasarana. Inventaris ini digunakan atau dilakukan oleh setiap organisasi. Bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Tujuan inventaris prasarana ini, sarana dan prasarana ini antara lain yaitu agar peralatan yang ada itu tidak mudah hilang. Kedua, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang yang diambil tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengecekan ulang barang. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Yang kelima, memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Kemudian yang keempat, itu adanya penyaluran. Dalam hal ini, penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang meliputi 3 bagian, yaitu penyusunan alokasi, yang kedua pengiriman barang, dan yang terakhir itu penyerahan barang. Kemudian adanya pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan dari pemeliharaan barang ini, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini merupakan antara lain, yang pertama agar barang tidak mudah rusak atau hama akibat hama atau suhu dan cuaca. Yang kedua, agar barang ini tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar barang ini bisa dikontrol secara terus-menerus. Yang keempat, agar barang ini tidak kadaluarsa. Yang kelima, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Kemudian, yang terakhir, agar barang atau sarana dan prasarana ini tidak mudah susut. Nah, cara pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu. Ini adanya pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan berkala, kemudian adanya pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Contohnya yaitu pemeliharaan barang bergerak. Contoh dari sini ialah kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik lainnya. Seperti yang ada di laboratorium, itu harusnya dirawat dengan baik. Kemudian adanya pemeliharaan barang yang tidak bergerak. Ini contohnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat. Kemudian dilakukan setiap hari agar alat tersebut selalu dalam keadaan bersih dan tentunya nanti saat dipakai dia tidak rusak. Kemudian adanya penghapusan. Dalam hal ini, penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila biaya rehabilitas terlalu tinggi atau terlalu besar, sedangkan pemakaiannya juga terlalu singkat maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kegiatan yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh yang pertama, pengeluaran yang semakin besar, yang kedua, pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang kelebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab. Yang terakhir itu adanya pengawasan. Pengawasan ini merupakan seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Jadi artinya setiap kegiatan yang dilakukan itu harus ada pengawasan dari pihak sekolah itu sendiri atau pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya yang satu dengan yang lainnya.
Kemudian pengawasan itu juga bukan merupakan satu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing organisasi atau fungsi pengelolaan, melainkan merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya pun dapat dihindarkan. Jadi fungsi pengawasan ini ia akan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan administrasi sarana dan prasarana ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan saya tadi, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud tertentu atau maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, atau proyek, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang segala jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada materi yang kurang pas menurut Anda, kita sama-sama belajar di sini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.